mengenai ketuhanan, mengenai keilahian, mengenai Allah, mengenai zatnya Allah tidak boleh bertanya terlalu dalam. Kalau kami paksakan diri untuk bertanya terlalu dalam mengenai zatnya Allah, maka Ustadz kami mengatakan kami murtad, kami sesat. Apakah kamu memurtad? Kamu bertanya sampai sedetil itu. Tetapi di sisi lain kita disuruh berpikir. Ketika kita berpikir lalu kita bertanya, itu tidak diizinkan, tidak boleh. Ini bagaimana? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku, para pecinta channel Injil Paket, kita sering mendengar dari tetangga kita dari seberang bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah. Kita akan sedikit mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Kita tidak memakai ayat Alkitab, tidak memakai firman Tuhan untuk menjawab setiap tuduhan demi tuduhan yang mereka lontarkan kepada kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Tetapi kita mengajak mereka untuk berpikir, untuk berlogika. Fakir. Berpikirlah. Apa yang perlu dipikirkan? Yang pertama sekali, Tuhan itu maha kuasa. Dia maha segala-galanya. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Dia sanggup menjaga ucapannya. Dia bukan pribadi yang pelin-pelan, yang hari ini bicara A, besok bicara B. Tuhan tidak seperti itu. Ucapan Tuhan itulah ucapan yang bisa dipercaya. Ya dan amin. Kalau Tuhan mampu menjaga kitab setelah Injil, maka sangat gampang juga bagi Tuhan untuk menjaga kitab sebelum kitab tetangga kita dari seberang. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau Tuhan mampu menjaga kitab setelah Injil, yaitu Al-Quranil Karim yang diimani oleh saudara kita umat Islam, Tuhan juga sangat sanggup, sangat bisa menjaga kitab terdahulu sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, fas'alul ladzi, maka bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu." Bertanyalah kepada ahli kitab. Kita melihat siapa ahli kitab. Ahli kitab itu tidak lain adalah kitab sebelum datangnya Al-Quranul Karim, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Inilah Bapak Ibu ya, Zabur, Taurat, dan Injil. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diimani oleh saudara kita umat Islam, yang katanya adalah Khatimul Anbiya, penutup para Nabi. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil." Nah, saya rasa Bapak Ibu cukup Al-Quran yang memberikan jawaban kepada mereka. Kita tidak perlu capek-capek buka ayat demi ayat dalam Alkitab. Kita tidak perlu capek-capek memakai firman Tuhan untuk menjawab tuduhan mereka. Cukup Al-Quran, kitab mereka yang mereka imani, yang katanya adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Cukup Al-Quran yang menjawab tuduhan dan fitnahan mereka terhadap Alkitab, Bapak Ibu. Seolah-olah mereka ingin mengatakan kepada dunia bahwa Allah tidak mampu menjaga firman-Nya. Ya, tuduhan mereka itu, fitnahan mereka itu bukan ditujukan kepada orang Kristen sebenarnya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah mereka ingin mengatakan kepada dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup, tidak mampu menjaga firman-Nya, sehingga firman-Nya sanggup diubah oleh tangan manusia, sanggup dipalsukan oleh tangan manusia. Bukankah ada ayat yang mengatakan, seandainya ada golongan, kalian kumpulkan semua manusia untuk membuat satu ayat yang persis dengan ayatku, kalian tidak akan sanggup, kalian tidak akan mampu. Artinya apa kalau kita melihat ayat tersebut? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah-ubah, mengutak-atik firman Tuhan. Ya, tidak ada yang sanggup. Tidak ada satu orang pun yang sanggup mengubah dan mengutak-atik firman Tuhan.
Maka ketika mereka berkata Injil sudah dipalsukan, Alkitab sudah dipalsukan, kitab sebelumnya sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, seolah-olah sekali lagi saya katakan, mereka menuduh Allah tidak mampu menjaga firman-Nya, tidak mampu menjaga ucapannya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, dari mana mereka tahu kalau Alkitab sudah dipalsukan? Jangan-jangan ya, jangan-jangan ini adalah tipu muslihat iblis, tipu daya kuasa kegelapan, supaya tidak ada orang yang selamat. Supaya tidak ada orang yang selamat, sehingga kuasa kegelapan, tipu daya muslihat iblis memberitahukan, memberikan informasi kepada dunia, mengajak orang-orang supaya tidak membaca kitab sebelumnya, mengajak orang-orang supaya tidak melihat kitab sebelumnya, mengajak orang-orang supaya tidak mendengar kitab sebelumnya. Lalu mereka menuduh kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan. Dengan mereka menuduh, dengan kuasa kegelapan itu menuduh kitab sebelumnya sudah dipalsukan, secara otomatis orang tidak akan mau melihat kitab sebelumnya karena sudah dipalsukan, sudah dimensohkan. Tetapi kuasa kegelapan itu selalu silap sama dengan manusia, Bapak Ibu ya. Mana kesilapan kuasa kegelapan? Di dalam salah satu rukun iman, dia belum gantikan ya. Salah satu rukun iman, wajib beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitabullah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Mana kitab Allah? Zabur itu kitab Allah, firman-Nya Allah. Taurat itu kitab Allah, firman-Nya Allah. Injil, tiga ini adalah firman Allah, kitabullah. Jadi dalam salah satu rukun iman tertulis dengan jelas wajib beriman kepada kitabullah, kitab-kitab Allah. Bagaimana mungkin mereka mengatakan Alkitab sudah dipalsukan? Perlu kita berpikir dengan akal yang sehat. Islam datang, Islam muncul jauh setelah Injil, jauh sekali. Bukan puluhan tahun Bapak Ibu, ratusan tahun. Sebagian sejarah mencatat 650 tahun setelah Injil baru datangnya agama Islam, baru datangnya Al-Quran. Saudara bisa lihat di Google, cari di Google, ketik di Google, kapan munculnya agama Islam? Ya, kapan munculnya agama Islam? Dengan waktu yang sangat jauh, bukan waktu yang berdekatan. Al-Quran masih menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana saya katakan tadi, wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang kuturunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab. Maka kalau kita melihat sejarah, ya, kalau kita melihat sejarah, setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad itu tercatat dalam sejarah, dalam hadis bahkan. Setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad selalu bertanya kepada istrinya Khadijah. Lalu cerita Nabi Muhammad oleh Khadijah dibawa kepada Waraqah bin Naufal atau Naufal bin Waraqah. Kita ketahui Naufal bin Waraqah atau Waraqah bin Naufal ini adalah pamannya istri daripada Nabi Muhammad. Artinya pamannya Khadijah. Paman Khadijah adalah seorang pendeta bidat. Jadi setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Muhammad menceritakan kepada Khadijah, lalu Khadijah menceritakan kepada Naufal bin Waraqah atau Waraqah bin Naufal. Oleh Waraqah bin Naufal atau Naufal bin Waraqah mentafsirkan seluruh apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, baik mengenai mimpi maupun mengenai hal spiritual lain. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di sebuah gua Hira, itu juga diceritakan kepada Naufal bin Waraqah. Hal-hal spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad itu selalu diceritakan kepada Naufal bin Waraqah atau Waraqah bin Naufal selama Naufal bin Waraqah atau Waraqah bin Naufal masih hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Jera Baget, ingat dan ingat, kita diberi akal, pikiran, hati untuk selalu berpikir. Berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan kalau kata Buya Syakur Yasin, jangan takut murtad daripada kita beriman, kita mengimani sesuatu yang tidak kita ketahui. Daripada kita mengimani sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, saya ingin mengutip kata-kata
Bapak Buya Syakur Yasin. Ini menurut saya kata-kata yang luar biasa. Beliau berkata, almarhum Gus Dur mengatakan kepada beliau, kita ini beriman seperti memegang bara api. Kita ini beriman atau beragama seperti memegang bara api. Dipegang kita sakit, dilepas tidak boleh. Artinya apa? Kita masuk ke kamar, tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Imanilah. Nah ini. Nah, tidak boleh juga bertanya terlalu dalam. Kalau ditanya bagaimana? Ya kamu akan dianggap murtad. Ini Bapak Ibu semua mengalami hal ini. Bukan saja saya mengalami. Ini bukan omdo, tetapi oleh sebagian teman-teman kita dari seberang, mereka malu mengakui. Mereka tidak mau mengakui. Padahal mereka juga pasti mengalami ketika mereka bertanya terlalu dalam mengenai agama, mengenai iman, mengenai Tuhan. Itu tidak diperbolehkan oleh ustadz. Saya alami waktu saya di Aceh, saya di pesantren. Tidak boleh kami bertanya terlalu dalam mengenai ketuhanan, mengenai keilahian, mengenai Allah, mengenai zatnya Allah. Tidak boleh bertanya terlalu dalam. Kalau kami paksakan diri untuk bertanya terlalu dalam mengenai zatnya Allah, maka ustadz kami mengatakan kami murtad, kami sesat. Apakah kamu memurtad? Kamu bertanya sampai sedetil itu. Tetapi di sisi lain kita disuruh berpikir. Ketika kita berpikir lalu kita bertanya, itu tidak diizinkan, tidak boleh. Ini bagaimana? Nah, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Kiranya video singkat ini bisa mencerahkan kita, bisa membuat kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMashiach Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus di dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Khususnya pelayanan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman ke daerah Aceh. Doakan Bapak Ibu, bawa pelayanan kita yang kita lakukan yang khususnya di daerah Aceh ke dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang bisa mendengarkan Injil, mereka bisa menerima dan mereka bisa beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach, bisa beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih.